Halo semuanya, ketemu lagi Mr. Kid. Ngobrolin SQL 2, upload banyak flat file dengan bool insert. Ini ceritanya. Ini tips and trick yang ketiga, khusus membahas untuk proses yang pertama, itu proses bool insert, lalu harus dilanjutkan dengan ETL yang cukup kompleks, baru nanti masuk ke tabel data. Jadi bool insert nggak bisa langsung ke tabel data, maka ini butuh staging table. Tabel antara lah, nanti kita akan proses dulu sebentar. Dari tabel antara itu baru kita masukkan ke tabel data, gitu ya. Maka kasus satu ini kerja bool insert dilakukan di versi 2017 ke atas, gitu ya. Lalu target DB table-nya ada di server yang sama dengan tempat si bool insert tadi. Walaupun database-nya beda, tidak masalah. Oke. Versinya apa saja? Yang penting di atasnya 2017 ya, 2017 ke atas. Ini saya pakai yang 2022 gitu. Ada 2022. Ini kemudian yang kasus kedua itu target tabel datanya ada di versi 2012, entah itu edisinya standar atau enterprise gitu ya, yang dia masih belum bisa melakukan format CSV untuk bool insertnya. Maka kita mengerjakannya itu, proses bool insertnya harus di versi 2017 ke atas. Jadi install dulu, misalnya 2022 Express-nya kita install, Core DB Engine-nya side by side aja dengan si versi 2012-nya, si enterprise-nya atau standar, tadi side by side aja. Nah, nanti kita akan kerja bool insert di sana seakan-akan kita memang punya database ya, targetnya di situ, baru nanti kita pindahkan ke tabel data. Memang kurang efisien, tetapi tetap itu untuk banyak file dengan bermacam-macam file yang harus di bool insert sekaligus, buat saya tetap masih oke lah, itulah ya. Oke. Jadi kalau yang mau nyoba pun yang kasus satu ini, karena dia udah kerja di 2017 ke atas, mau nyoba ya silahkan, bisa install yang 2012 yang Express aja buat mainan lah. Ini contoh file CSV-nya. Yang harus kita waspadai di sini adalah si tanggal, ini DMY, kemudian ini ada koma, berarti ini harus jadi varchar. Ini sudah nih, dia sudah set varchar nih. Oke, ini udah bener nih staging table-nya. Jadi varchar dulu, baru nanti kita ubah, kita hilangkan koma-komanya. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Oh, ini ada enter ini ya, berarti memang harus pakai format CSV gitu ya. Oke, semuanya udah oke. Untuk tabel data dia memintanya pecahannya adalah ini dari tabel itu. Oke, dia sudah siapkan semua query untuk bikin tabelnya. Oke, kita mulai. Jadi kita siapkan tabel kerjanya. Kita menyiapkan tabel kerja bool insert. Berarti ini di server yang harus 2017 ke atas ya, gitu ya. Oke. Semuanya kita harus siapkan, dari staging table-nya sampai ke tabel targetnya, gitu. Walaupun nanti akhirnya hasil akhir tabel datanya di 2012, tapi kita butuh tabel target yang di area kerja bool insert ini untuk tahu ini udah bener atau belum kan, sebelum kita transfer ke tabel akhir. Oke, ini kita buatkan execute gitu ya. Oke, sudah jadi. Ini tipe datanya sudah ada, ini sudah varchar. Oke, sudah cocok. Ini bisa saya hapus. Deh, saya off kan aja. Nah, kemudian karena kita insertnya kan harus ke tabel staging. Tabel staging ada identity. Kalau tabel staging ada identity seperti yang tipsnya kemarin kan, maka kita harus membuat satu view, gitu ya. Caranya kan cuma tinggal di select aja nih si tabel bool insertnya, yaitu si staging. Kalau kasus ini kan hilangkan kolomnya si siapa namanya, identity, baru kita create view. Namanya disamain aja. Gini kita tambahin bunyi view di depannya. Dah, ini sudah jadi gitu.
Jadi di sini saya sudah bisa tambahkan buat view staging untuk bulk insert ke view itu gitu ya. Nah, kita sudah buat view. Kita lihat barangnya ada beneran. Nih ada beneran. Oke. Sekarang proses sebelum bulk insert, misalnya kita karena dia staging table kan, misalnya butuh dibuang dulu isinya si staging yang prosesnya yang lalu-lalu trunket. Kemudian tadi yang diwaspadai pertama date dmy, set date format dmy, maka harus dikembalikan lagi, jangan lupa ini harus dikembalikan lagi ke ya misalnya imd gitu asalnya, saya juga nggak tahu. Nah baru nanti setelah itu kita mulai bulk insert. Oke, bulk insert. Nah, kita udah bikin file belum? Belum ada filenya, kita bikin filenya dulu. Kita bikin filenya dari sini ke situ. Oke, misalnya kita filenya ada di sana, save-nya kemarin di mana kemarin? Itu udah sama temennya. Tips 3 kita aja ya, CSV tapi. Oke, ini di save as CSV, kita sudah punya filenya. Oke, kita sudah punya filenya, maka kita bisa bulk insert. Sebentar, misalnya saya punya file banyak yang harus di bulk insert dengan proses seperti ini, maka loop setiap bulk insert setiap file mulai di sini gitu ya. Itu kan ada di pembahasan yang lalu. Kalau cara install ada di dongeng SQL Server ini ya, cara install SQL Server ada di dongeng SQL Servernya Mr. Git yang nomor 0 kalau nggak salah. Loop selesai di sini. Jadi set date format itu harus mengupdate proses itu semua ya. Oke, ini bagian ini kita susun bulk insertnya di sini ke tabel kerjanya, berarti ke siapa nih namanya, server yang untuk bulk insert ini yang versinya 2017 ke atas gitu, bukan ke table tapi harus ke view karena dia ada identity column. Mana tadi? Nah di sini. From-nya kemarin menurut pengalaman tuh bunyinya begini. Git tadi namanya apa tadi? Tips 3 .csv kalau nggak salah. Ya, disalahkan bunyi dia. Ini ada width-nya seperti biasa. First row sama dengan 2 row. Terminator sama dengan Windows punya. New line, format CSV harus disertakan karena kita sudah pakai versi baru. Untuk fill terminator, kalau tadi koma harusnya ini nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau mau diadakan ya monggo. Kalau ternyata pakai tab ya nanti ini ganti tab gitu ya. Oke. Ya kita harus nyoba dulu di sini. Kita execute. Ini sudah masuk. Matchingnya bisa kita lihat di sini aja deh. Select semua itu from staging ini. Oke. Kita sudah punya. Nah ini dia sudah berurutan ya. Oke. Walaupun ini tampak nggak berurutan, yakin aja itu yang dimasukkan bulk insert itu berurutan maksudnya. Hanya masalah penampakan di sini mah itu kita pasangin saja, nanti cluster index di sini udah tampak urut lagi setiap di select. Kita yang mau kita bereskan ini harus diisi katanya. Ini enggak ini kayaknya karena tadi dia nggak perlu. Ini harus kita ubah. Jangan lupa ini bikin masalah nih, nggak bisa ini masuk ke numerik nanti. Kalau ada koma-koma itu harus dihilangkan koma-komanya. Oke ya, kita mulai. Karena dia ada 2 tanggal ini bisa nggak urutan, berarti ini potensinya juga nggak berurutan. Ini untung aja nih 785 786. Kalau 786 ada apa terus 785 masalah ntar. Jadi kita buatkan dulu di situ satu penanda, misalnya saya kasih nama flag tanggal. Khusus untuk flag tanggal itu adalah maksimumnya dari sebentar, kita harus bikin tanda dulu. Case when tanggal
is not null karena ini flagnya tanggal. Oke, dan saya akan isi dengan hero. Nah, kalau enggak saya isi dengan null gitu ya. Ini kalau saya run akan begini. Oke, nah ini terus kita isi ke bawah. Nah, kalau ke isi bawah kan tinggal karena dia urut, hero itu pasti urut 1 sampai itu pasti naik ini ascending ini. Nah, maka kita sudah bisa pakai max, aman pakai max. Ini pakai max, pakai window functionnya gitu. Ini overnya order by hero gitu. Maka nanti dia akan jadi begitu. Oke. Nah, untuk yang tanggal itu flag tanggal, yang berikutnya yang harus diolah itu flag nomor. Nah, flag nomor kita buatkan di bawahnya deh. Flag nomor itu sama, kita buatkan dulu case when-nya sama lah kayak inilah, copy aja deh ya, copy aja begitu ini. Nah gitu ya, ya kan, copy tapi ini bukan berdasarkan nomor tapi berdasarkan nomor gitu. Terus ini di max gitu, di sini maxnya, overnya ini bisa partitionnya cukup berdasarkan partition by-nya itu berdasarkan si kode, tidak masalah itu karena kan setiap ganti kode dia akan ganti ya kan. Oke, karena dia sudah ngambil hero, order by hero gitu ya. Ini kalau kita run oke ya tuh, jadi dua ini nanti akan kita gunakan untuk membereskan dua itu, ini sebagai partitionnya gitu ya, ini ordernya kita akan isi. Oke, kemudian yang berikutnya, nah, untuk tanggal nggak bisa, tanggal dan nomor nggak bisa langsung kita proses di sini, kita harus membuat satu subquery. Nanti kita bereskan yang bisa dibereskan dulu. Nah, misalnya ini agak ini apa ini deh lembar rek sama lembar inf, lembar rek lembar inf. Oke, ini saya turunkan lembar rek, ini cukup kita replace saja sih lembar rek yang namanya koma jadi nggak ada gitu, lembar inf juga gitu karena dia sudah isinya angka semua ya, komanya terus gitu ya. Kalau ini formatnya Indonesia berarti yang dihilangkan titiknya dulu, nanti yang koma di belakangnya kita ganti dengan titik begitu ya, karena ini kan formatnya sudah oke lah nih yang pakai koma kok, sama dengan komputernya jadi lebih enak. Ini hasilnya kan begini, ini sudah bersih hasilnya gitu ya. Ini karena pakai CSV sudah nggak ada yang jadi baris baru enter-enternya, tapi masih ada karakternya di situ. Kalau kita mau filter misalnya, apakah benar masih ada di situ, kita wear saja ya, rekening like ini misalnya persen plus biasanya ada berapa, 10 13 ya, 13 10 13 ya 10 pokoknya salah satu mesti nanti kan ada gitu. Ini persen lagi, ini yang tadinya bermasalah ini ya kan. Oke gitu ya, kelihatan tuh. Nah ini nggak penting, dah kita sudah punya ini. Sekarang kita butuh mengisi yang ini nih, yang kosong-kosong di situ tuh. Oke, kita mengisi yang itu, maka kita buatkan dia sebagai cd with as misalnya gitu, masukkan dikit biar kelihatan cakep, biar readable. Baru kita selectnya itu from A, kita ambilkan hero, tanggal, flag tanggal, ada flag tanggal, ada flag nomor, sisanya itu kita bisa ngambil copy paste saja gini, terus lembar rek, terus lembar pin, baru kita copy paste lagi gitu deh. Ini tampilannya. Kita akan ngolah digital sekarang, taruh bawah ya, taruh bawah. Oke, tanggal ini saya bisa ngambil maksimumnya dari tanggal, overnya itu di partisi, overnya itu di partisi by si flag tanggal
Jadi tugasnya flag sebagai partisi, order by hero. Nah, tugasnya hero yang kita capek-capek membuat identity column itu sebagai order by-nya, gitu ya. Kemudian si nomor kita akan berlaku sama, mirip itu, tetapi partitionnya sekarang beda. Partitionnya ini sudah berdasarkan si flag, siapa tadi namanya, nomor. Kenapa kok kita sudah nggak pakai kode? Karena kodenya sudah dibuat partisi di sini nih. Nah, jadi si flag ini sudah beda-beda setiap kode nanti ya. Gitu. Oke, ceritanya begitu ceritanya. Nah, itu jadi begitu, yang lainnya kayaknya sudah oke-oke semua ya. Apa itu? Oh, salah kok di blok sananya. Ini nomornya kok masih tanggal. Ya, jangan ngambil tanggal tuh ya. Ngambilnya nomor gitu ya. Oke. Nah, ini nomor gitu jadinya. Ya, dah cocok tuh. Kayaknya ini sudah oke. Kalau sudah oke, maka ini kita simpan. Jadikan ini STL-nya ya. Maka kita bisa simpan ke satu timetable supaya yakin nggak mengganggu. Misalnya namanya row staging gitu ya. Nah, ini kita insert itu kan. Ya. Sudah. Ini kalau kita execute sudah jadi dia. Itu udah masuk ke roasting. Bisa select bintang from row staging misalnya gitu. Ini. Nah, itu isinya udah penuh. Sekarang dari sini baru deh kita masuk ke yang untuk kasus 1 kan, karena tabel data target ada di server yang sama dengan server kerja full insert, maka kita lakukan. Nah, yang pertama nanti bakalan insert into di sini. Langsung kita ekstrak saja sana. Insert intunya itu ke master dulu, misalnya ini master. Oke, gitu ya. Ini saya off-kan dulu. Kita select, from-nya harus dari row staging. Gitu. Oke. Nah, terus ini inf-nya kita ambil yang enggak null. Berarti ada where inf is not null gitu. Kemudian kolomnya ngikutin si tabel target ya. Gitu. Oh, ini apa? Punya staging, salah. Punyanya master. Ini punya master. Nah, oke, kita bisa lihat dulu hasilnya. Oke, ini yang kita masukkan ke master. Sekarang kemudian insert intunya ke detail. Gitu. Ini bisa saya main sekarang. Ini ada selectnya, from-nya dari row staging juga. Ini kayaknya nggak butuh where, ini kayaknya loh ya. Yang kita ambil sesuai di sama cost staging lagi di detail. Nah, kita butuh detail. Nah, gitu. Maka nanti dia jadinya ini. Oke, kalau ini sudah oke semua, kita akan coba insert itu, pastikan dia nggak masalah. Kalau mau ditambahin option width-nya di sini monggo, bebas itu. Sudah, ini udah masuk gitu. Jadi ini masuk ke sana, gitu ya. Nah, yang bagian ini semua mulai dari proses ini bisa kita simpan sebagai satu store prosedur. Ada store prosedur di sini, new, create. Bagian atas ini kalau mau dibuat keterangan monggo, keterangan mau dikasih author ya monggo. Kita nggak butuh input parameter, kita buatkan di sini saja, misalnya SQL 002 SP apa tadi, bulk insert staging gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini query-nya kita paste aja di sini. Gitu. Jadi membuat runtime begini. Nah, udah masukin dikit
Bila perlu kita kasih keterangan di sini bagaimana cara menjalankannya, nah itu accept. Nah, kita tinggal kopikan gitu, tutup. Karena nggak punya parameter, mau tambahin database juga boleh, mau tambahin apa aja boleh dari situ dah. Ini tambahin database deh gitu. Oke, bisa di execute. Aduh, buat apa itu katanya? Oh, nggak boleh ada nama database-nya, salah masuk, sorry. Ini harusnya masuknya ke sini. Nah gitu, nah execute. Elah, mana? Wah, ini ngapain juga ada di situ. Execute. Nah gitu ya, kita lihat hasilnya di sini. Nah ini sudah ada execute-nya. Caranya ini ya, query-nya begini. Ini kalau mau di execute gitu, nah itu kan udah masuk. Sekarang karena kita nggak ada bagian yang untuk mengupdate datanya berdasarkan apa di detail kan ya, jadi dia nambah terus, ini jumlah rekornya akan nambah terus nanti. Oke, nggak masalah lah, nih kan udah nambah berulang kali, biarin cuma contoh aja. Oke ya, itu ceritanya. Nah sekarang itu kan bagiannya si ya, bagiannya kalau dia kerjanya transfer kasus satu. Nah, kalau sekarang transfer kasus yang kedua, berarti yang kasus satu saya matikan. Kita akan bikin yang kasus 2 di sini. Oke, oh kasus 2 di atasnya aja deh. Biar sama saja di sini. Ini kasus 2-nya di sini. Maka ini sih into row staging tadi yang sudah kita buat ini tadi, ini ceritanya ini kan harus nanti itu diambil oleh si tabel target, diambil ya, saya bilang diambil, pooling data. Jadi bukan si server yang 2022 yang tempat kita kerja book insert ini yang dorong ke sana, bukan pushing data, tapi harus pooling data. Pooling data itu lebih cepat daripada pushing data. Oke. Nah, karena kan pusing data udah pusing duluan. Jadi nah ini kasus 2 ceritanya begitu. Nah kalau begitu maka kita butuh menyimpan si row staging ini tadi ke dalam satu tabel yang real, nggak bisa ke timetable begini. Kita hanya punya tabel tadi itu staging itu tadi, ya kan, ya kita simpan aja ke sana, ya kan. Kita kan hanya kehilangan kolom flag, ya kan. Ini loh 2 kolom flag ini aja nih yang hilang nih, ya kan, nggak masalah. Nah karena dia di sana ada identity, staging itu punya identity. Nah yang pertama, step pertamanya ini harus kita trunket dulu, trunket table si table staging. Ini masih di servernya yang ini ya, yang tempat kerja full insert. Oke. Nah kita set identity insert. Mana identity, oh enggak jadi biru. Pada tabel staging. Alah, mana tadi? Ini kita set on dulu gitu. Kalau ada set on berarti harus ada di bawah sana set off. Supaya disiplin aja dulu gitu, ya kan. Nah sekarang di sini kita akan insert into gitu. Insert intunya ke tabel staging. Ingat ya, ada identity. Oke, kita harus menyebutkan semua nama kolomnya si staging. Pemetaannya harus jelas karena kita pakai si identity insert. Nah itu memang bawaannya begitu, harus begitu syaratnya. Nah ini ada selectnya di sini. From-nya sudah jelas, ini dari row staging. Nah from row staging yang jelas kita ambil kan ini. Untung kan kita tadi pakai namanya sama terus. Tuh gitu ya. Oke. Nah ini sudah jadi, ya kan. Ini kalau kita execute gitu. Nah dia sudah masuk, yang di sini sudah isi full nih. Tuh udah isi full. Oke. Nah bagian sini udah selesai, ya kan. Bagian ini udah selesai. Inilah yang kita simpan jadi si SP, oke. Sampai di trunket table dan segala macamnya tadi sama seperti tadi. Nih, maka kita buat satu SP. Masih di servernya tempat kita tempat kita ngerjain book insertnya di versi 2022 ya. Belum ke 2012-nya. Saya aja belum buka servernya 2012 gitu. Nah,
Oke, ini namanya misalnya bulk insert oleh dua server 2012 gitu ya. Ini yang kita paste ke sana. Nah, oke, mana tadi yang bikin masalah di atas tadi? Ini kan. Gitu. Ini kita keluarkan, ON-nya nggak usah lah. Gitu. Ya, ya. Jadi bagian ini yang pokok di sini karena dia akan tersimpan di staging table aslinya. Kita bunyikan di sana caranya untuk mengerjakan exec gitu kan. Karena ini akan dikerjakan oleh server lain, kita bisa nambahkan nama servernya di sini. Misalnya apa tuh namanya? Ini harus dalam kotak karena ada Mr. Gate 11 di sana. MS SQL 2022 EXP baru titik nama database-nya. Ini udah bisa digeret nih. Kalau yang ini udah bisa digeret ini. Nah, ini udah bisa digeret. Kemudian nama tabelnya, nama SB-nya ini. Ya. Nah, begitu. Jadi exec-nya si SB ini nanti kalau dari server lain harus bunyi begini, gitu ya. Execute. Nah, ini sudah kita create. Nah, kita sudah punya SB itu. Ini kita sudah punya 2 SB di sini. Yang satunya untuk yang dari 2012. Nah, kalau ini sudah, baru kita pindah ke 2012-nya. Ini saya tutup dulu ya. Yang saya tutup. Hanya tinggal catatan itu aja saya save dulu. Nah, ini hanya tinggal catatan. Maka kita kan pura-puranya kan punya server tabel data ya. Muka-muka dia masih on ya. Masih kok. Oke. Ya, ini ya, jangan lupa ini. Sekarang di lokasi server target, gitu kan? Nah, kita kan sudah tahu database-nya di mana. Kalau belum ada ya misalnya kita buat database dulu lah ya. Ini database-nya kepake itu. Saya buat database dulu deh. Ini DB target gitu aja ya. Naruhnya di mana dia? Nggak tahu lah di mana, terserah bebas lah. Urusannya ntar ini simple nih 2012 ya. Oke. Udah gitu aja. Nah, ini misalnya DB target tadi pakainya skema apa? SQL 002. Ya, saya buatkan skemanya yang sama. SQL 002 gitu. Oke. Nah, jadi saya sudah punya si database-nya. Nah, kan kita kan harus punya tabelnya. Ya kan? Tabelnya adalah tabel master dan tabel detail. Mana tadi bunyinya? Ini nih. Nah, ini. Master dan detail. Create table master dan detail. Nah, ini saya copy. Nah, saya harus membuat query di sini nih. Klik kanan new query. Gitu. Nah, ini kan. Ini saya create di sana. Nah, ini akan keluar nih di sini. Tuh, sudah ada di sana. Oke. Ini bisa saya off kan. Nah, supaya nggak bingung, saya simpan deh filenya ini. Nanti jadi save dulu deh. Ini saya tulis di server 2012 gitu ya. Biar kelihatan di atas sana. Nah, jadi ini di server, kalau yang ini di sana. Oke. Nah, kita kerjanya udah di sini. Nanti ini bisa jadi satu SB sendiri. Kita kalau sudah sampai di sini, kita sudah punya tabel target. Sekarang kita harus connect. Ingat ya, harus pooling. Kalau pooling berarti yang kerja nanti 2012-nya ngambil dari yang atas sana. Caranya ngambil gimana? Nah, caranya ngambil kita buat link server. Ini ada di bawah sini ada security server object. Database-nya saya hide dulu. Nah, tidak pada bingung. Ini kan ada server yang pas nih. Ini saya di 12 nih ya. Link server. Gitu. Klik kanan new link server. Kita pilih yang SQL Server koneksinya. Kita tulis tadi sama tadi 11 terus MS SQL itu lah. Kita mau ngambil data dari sana. Kita harus link ke sana. Oke. Nih, yang diisi cuman itu. Sekarang yang security-nya
harus dengan login yang sama dengan yang dipakai, oke. Yang bisa masuk untuk melakukan semua ini, oke. Ya kalau bagus lagi ya di set lah, nanti ada settingnya, misalnya izinnya untuk apa. Ini yang di sini ini yang penting ini distributed transaction harus true, data access harus true, remote collision harus true, terus RPC-nya mana? Nah, ini RPC harus di set true dua-duanya. Dah, hanya itu, just di oke, gitu ya. Gitu. Biasanya nanti di login ada set aksesnya untuk dia bisa koneksi ke link servernya. Untuk masing-masing user siapa aja yang boleh pakai kegiatan ini ya. Kalau si admin jelas boleh. Oke, kita sudah punya link server. Ini bunyinya begini nih. Ini di dalamnya kita sudah bisa lihat katalognya semua. Hanya table dan view yang bisa, oke? Nah, di sini kita sudah bisa select bintang from, misalnya kita sebut nama servernya itu, nah ini harus ada kurung sikunya ya, karena dia ada min apa itu backslashnya dari misalnya ini deh, gitu, oke. Sedikit mana nih, saya di mana? Oh, coret database-nya dia masih nggak tahu. Salah. Jadi ada server, database, skema, baru nama tabel, baru nama kolom. Makanya dia bingung. Ada di mana tool gitu katanya. Di sana. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita ngambil ini namanya pooling data. Pooling data itu cepat. Lebih cepat daripada pushing. Ya, namanya pushing ya mesti lama. Sekarang kita kan mau insert ke nganu nih, ke ini. Ya, insert into master gitu. Di sini selectnya, oh itu ada selectnya, ini udah ada selectnya, saya tinggal ngambil kolomnya master. Nah, ada where-nya tadi di sana, where-nya itu inf is not known, itu terus ini udah jadi. Yang bagian kedua adalah insert into ke detail, ya dia ini yang ini ada di 2012, ini sudah masuk ke tabel 2012 ini ya. Jadi sudah nggak ada hubungannya lagi sama si yang di sana tadi. Hubungannya hanya di from-nya itu tadi. Oke. Ini from-nya kita copy, kita di sana. Kita kalau mau lihat dulu hasilnya, insert into-nya bisa di main, ini bisa di main. Oke. Kan ya? Nah, oke. Jadi kelihatan tuh. Nah, sekarang kita kan butuh mengeksekusi, ya kan? Mengeksekusi si SP-nya si dia tadi. SP-nya dia tadi kan kita bikin di mana tadi ya? Di namanya apa tadi? Yang menjalankan tetap nganu ya, tetap si 2012 nanti akhirnya ini kan. Kita copy ini yang insert dari kita. Jadi SP-nya benar ada di yang di 2022, tapi yang manggil 2012, yang kerja 2022 gitu ya. Ini lalu dia insert gitu. Execute, ini execute. Terus ini di execute, kita coba. Nah kan masuk kan? Ini ya tabelnya yang ini kan? Nih, oke ya. Nah di sini deh. Select bintang from master aja deh. Nih kan? Ini di 2012 ini. Tuh kan udah masuk ya. Execute tadi. Nah, proses ini bisa kita simpan lagi di dalam SP, misalnya di ini ya, di 2012-nya. Jadi nanti app interface tetap hanya mengakses 2012, nggak akan ke sana-sana. Jadi kalnya apa, license-nya untuk connection-nya harusnya nggak nambah itu, tetap gratisan itu, gitu loh. Ya daripada pindah si kan SQL 002 salah, SQL 002 SP bulk insert lewat 2022 itu ya kan.
Saya hapus, ini saya copy. Nah, ini masukkan. Udah, kira-kira begitu. Ini bisa di-create, terus ditutup. Dia sudah ada di dalam sini. App nanti manggilnya yang ini, ya. App interface-nya manggilnya ini. Misalnya interface-nya ada server web servernya nanti merintah ke sini. Oke, ya paling enggak ini, ya kalaupun nambah pun hanya nambah satu kal license connection-nya, ya kan? Oke. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Nanti kalau ada yang bingung-bingung silahkan tanyakan di komentar, atau ada apalah gitu yang mau ditanyakan, mau ke atau di setel pelan-pelan kan bisa. Oke, gitu ya. Sampai sini saja dulu ya. Oke, see you.